Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Sadaqallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa tahadus binikmah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia. Karunia terbesar adalah karunia iman, karunia kesehatan, dan karunia kemudahan kita untuk beramal soleh. Bapak-bapak, ibu sekalian, hari ini kita masih dalam suasana Zulhijjah sebenarnya. Hanya saja sebagian besar kita atau sebagian besar umat Islam seakan-akan Zulhijjah itu selesai kalau sudah nyembelih hewan kurban gitu. Seakan-akan kita sudah mudah-mudahan Zulhijjah. Inilah salah satu ciri akhir zaman. Dalam hadis riwayat Bukhari diungkapkan ciri akhir zaman itu waktu terasa cepat. Jadi perpindahan judul kegiatan atau judul tema besar kehidupan kita itu cepat sekali. Padahal kita hari ini masih, kalau nggak salah, tanggal 21 Zulhijjah, masih dalam suasana bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada 4 bulan haram, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam kajian ilmu akhir zaman eskatologi Islam yang akan saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang ada banyak luput disinggung di bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini sangat banyak sekali pesan-pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan akhir zaman. Tentang kehidupan akhir zaman, yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul SAW itu terangkum dalam 3 bulan terakhir kehidupan beliau sebelum wafat. Dan momentum besarnya adalah ketika beliau menunaikan ibadah haji. Jadi Rasulullah itu wafat setelah ibadah haji sekitar 90 hari 3 bulan. Dan di ibadah haji itu Rasulullah segar-bugar. Beliau berangkat dari Madinah di bulan Zulqa'dah. Perjalanan hampir 10 hari, tiba di Mekah sekitar tanggal 4 Zulhijjah. Beliau menunggu sampai Arafah dan kemudian menunaikan ibadah haji. Dan ibadah hajinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tamattu. Sebagian menyebutkan ifrad, sebagian menyebutkan qiran. Artinya menggunakan kain ihramnya itu lama, Pak. Kalau orang Indonesia mah sebenarnya tamattu, ya bersenang-senang, haji nikmat gitu. Makanya kena dam. Jadi kita terbang dari Jakarta, kemudian niat niat umroh haji di pesawat, ya kalau langsung ke Mekah,
setelah itu tiba di Mekah langsung tawaf, setelah itu bisa ganti pakaian. Rasul itu niat hajinya dari Mir Ali di Madinah, pakai ihram, nggak pakai celana dalam semuanya. Dan perjalanannya itu 10 hari, 420 km. Tiba di Mekah tanggal 4, hajinya sendiri tanggal 9. Ya, Arafah. Haji itu Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah tanggal 9. Masih pakai itu, Pak. Enggak boleh ngomong, enggak yang kasar-kasar, enggak boleh yang cabul dan sebagainya. Enggak boleh menggaul istri dan sebagainya, enggak boleh. Itu yang dilakukan oleh Rasul, sampai kelihatan lusuh para sahabat juga. Pakai kain ihram. Baru menanggalkan kain ihram adalah ketika tanggal 10 Zulhijjah. Setelah tahallul baru. Lama sekali, Pak. Hampir berapa ya? Ya itu hampir 19 hari. Ya kalau kita paling lama 1 hari setengah kalau hajinya orang Indonesia. Haji tamattu. Ya. Baik, kita kembali ke ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah hajinya yang sekali. Makanya walaupun sekali itu disebut haji wada, haji perpisahan. Nah, kenapa saya katakan ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak pesan eskatologi, banyak pesan tentang akhir zaman. Ya, di dalam hajinya itu sendiri. Ya, yang sering populer adalah ketika di Arafah Rasulullah kemudian berkhutbah menghadapi orang-orang Arab yang sudah umumnya futuh masuk Islam. Jumlahnya sekitar 120.000. Di Arafah berkumpul, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Nah, sebelum khutbah Rasul sempat didatangkan Jibril dan turun ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, surat Al-Maidah ayat 3 bahwa sudah sempurna agama ini. Ya, dan aku kata Allah ridho Islam sebagai agama. Ya. Kemudian Rasulullah berkhutbah. Nah, khutbah di Arafah dan Mina dicatat oleh Imam Bukhari dan oleh imam-imam hadis yang lain. Nah, ketika di Arafah ini yang sering dibahas. Khutbah Rasul itu khutbah yang sangat luar biasa. Pertama, tidak ada beda manusia Bani Adam ini, tidak ada lebih utama orang Arab dibandingkan orang Azab, orang non Arab. Itu salah satu ininya, titik sentralnya. Kemudian wanita dan laki-laki sama. Kalian tidak boleh membuat zalim kepada wanita, gitu kan? Islam menempatkan posisi wanita sama dengan laki-laki, kesetaraan. Ya. Kemudian Rasul mengungkapkan riba mulai hari ini sudah dilarang total, gitu kan? Kemudian Rasul juga menyampaikan tidak boleh antar suku terlibat saling dendam. Ya, kalau dulu itu kalau satu suku dibunuh maka sukunya itu harus balas dendam, harus bunuh lagi, gitu kan? Terus perang nggak pernah selesai. Nah itu ada gaya jahiliyah harus bunuh diri dan seterusnya. Nah setelah itu Rasul juga berkhutbah lagi. Hanya khutbahnya saya bacakan. Nah ini yang jarang. Padahal itu khutbah di Haji Wada itu, Bu. Nah ini terkait dengan ilmu hadis sama. Apa khutbahnya? Ya, saya bacakan sedikit. Rasulullah kemudian berdiri saat Haji Wada. Ini di dalam Imam Bukhari nomor 4051 hadis. Ya. Rasul kemudian setelah membaca hamdalah, Rasul mengungkapkan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Jadi ini Dajjal itu disosialisasikan oleh Rasul di saat apa?
haji wada di hadapan seluruh kaum muslimin yang haji. Jadi Rasul katakan Allah selalu mengutus nabi, dan setiap nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya apa, maaflah, Dajjal. Nah, supaya kita ingin mencoba hari ini memahami what is Dajjal, jangan sampai salah persepsi, ya. Ditekankan lagi oleh Rasul, Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para nabi yang datang setelahnya. Ya, jadi setiap nabi mengingatkan tentang Dajjal. Oke? Nah, disebutkan Nuh dan nabi-nabi setelahnya juga menyebutkan. Nah, di hadis yang lain, Bukhari yang lain diungkapkan lagi, sungguh saya mengingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang pun nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, dan akan saya jelaskan pada kalian tentangnya sesuatu yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun tentang Dajjal ini. Jadi Rasul itu lebih clear menjelaskan tentang Dajjal. Ada sesuatu yang nggak pernah clear dijelaskan oleh nabi-nabi yang lain. Nah, itu. Ini poin di antara poin pentingnya. Apa sih bedanya penjelasan tentang Dajjal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, dan apa itu Dajjal? Dan kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena kita suka berdoa, nggak Bapak Ibu? Suka kan? Bapak Ibu kalau hari Jumat suka baca surah Al-Kahfi dalam rangka apa? Terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Sementara Dajjal aku maha gelap. Nah, itu sama dengan apa gitu ya? Ya artinya kita harus lebih mendalami. Is Dajjal atau what is Dajjal? Wa ma adraka Dajjal. Gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan nabi-nabi sebelum kalian mengingatkan tentang itu. Ya. Secara etimologi, secara bahasa, Dajjal itu artinya menipu. Ya. Menipu apa? Menipu sesuatu yang hakikat. Artinya apa? Dalam hadis lain Rasul katakan, Dajjal itu dia membawa air pada isinya api. Membawa api padahal isinya air. Itu kan? Dia membawa surga padahal neraka. Dia membawa menyadarkan neraka padahal jadi Dajjal itu, ini kata sifat dulu. Dajjal, kalau itu Dajjal, Dajjal, nggak ada nama manusia namanya Dajjal, nggak ada. Ada nggak kalau ada orang tua punya nama, dikasih nama Dajjal gitu? Ada banget? Nggak mungkin. Dajjal itu kata sifat. Artinya algoritma keburukan yang mampu menutupi hakikat, itulah Dajjal, sifat. Dan keburukan itu terus tumbuh. Ya, keburukan, kejahatan itu tumbuh, sifat itu terus tumbuh. Ya, karena keburukan itu sesuai dengan dalam surat Ibrahim ayat 26, dia tumbuh. Seperti halnya juga kebaikan di dalam surat Ibrahim ayat 24, tumbuh makin canggih. Jadi keburukan itu tumbuh setiap nabi. Nah, sifat itu bisa nempel. Ya. Sifat itu bisa nempel. Nempelnya ke siapa? Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 122, nempelnya kepada jin dan manusia. Jadi seseorang itu bisa memerankan diri sebagai penipu.
yang membawa keburukan, membawa kebaikan, seakan-akan pada dia bawa keburukan. Nempel sifat. Begitu manusia semakin canggih, maka ya kalau di era AI sekarang algoritma dia semakin canggih lagi, kejahatan juga gitu kan. Ya, ketika dulu nggak ada komputer, ya mungkin kejahatannya nggak secanggih gitu. Nah, sekarang lebih canggih loh. Dajjal itu seperti itu, algoritma, kalau bahasa kerennya itu algoritma keburukan yang bisa menutupi ya sesuatu dari hakikat. Oke. Nah, keburukan itu di zaman nabi-nabi sebelumnya ada masuk ke sistem, ada masuk ke perorangan. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia masuk kepada Fir'aun dan masuk ke Haman. Ya, dan Fir'aun, Haman, dia berperilaku sebagai dajjal di zaman. Ya. Makanya di dalam surat surat 6, ya, saya bacakan aja suratnya, ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Ya, Allah katakan, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jadi Dajjal itu, makanya nanti kita lihat rincian Rasul yang beda dengan nabi-nabi sebelumnya itu di dalam hadis itu. Jadi si yang mampu keburukan, sifat buruk yang bisa menutupi hakikat itu bisa dilakukan oleh manusia dan oleh jin. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Jadi bisa berperilaku melalui jin dan juga bisa masuk melalui manusia. Oke? Ini makna Dajjal dulu sementara ini ya. Bisa dipahami Pak? Ya, Dajjal itu adalah sifat. Tapi sifat itu bisa nempel pada siapa Pak? Manusia dan jin. Nabi Adam siapa Dajjalnya? Ajazil. Dia dari jin. Ya, dia dari jin gitu. Nabi Nuh, ya umatnya ada banyak, hanya nggak disebut dalam Al-Quran. Nabi Soleh ada 9 tokoh. Kalau dibilang 9 naga seakan-akan itu Al-Quran dimana 9 tokoh yang menjadi musuh Nabi Soleh disebut. Jadi kadang-kadang berupa sistem oligarkinya, gitu kan, yang membawa sesuatu yang bisa menutupi hakikat. Oke. Kemudian yang paling terngiang kalau bapak-bapak, ibu-ibu membayangkan Dajjal itu matanya satu itu ya. Oke. Di khutbahnya memang begitu. Khutbahnya dilanjutkan begini. Kata Rasul, Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal akan keluar kepada kalian dan sekali-kali tidak tersembunyi dari kalian. Jadi kejahatan Dajjal itu enggak tersembunyi, hanya kita nggak sadar. Akan terang-terangan, hanya nggak sadar. Ya. Dan Rob kalian pun tidak akan menyembunyikan dari kalian. Sampai 3 kali beliau menyebutkan. Sesungguhnya Rob kalian tidaklah buta sebelah, sedangkan Dajjal buta mata sebelah kanannya. Matanya seperti buah anggur yang menjorok. Nah, dari kata-kata hadis ini, karena hanya melihat hadis ini mengilustrasikanlah, mempersonifikasilah Dajjal jadi mata apa? Mata satu. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan lagi dalam hadis lain. Nanti di akhir zaman akan
datang Al-Masih Dajjal. Nah, nanti ada Al-Masih Dajjal, ada Dajjal. Oke. Ya. Dia itu perawakannya seperti Ibnu Sayyad kata Rasul. Seorang Yahudi, dia nggak buta. Ibnu Sayyad, sekali-kali Rasul sempat mengungkapkan, ada juga orang Arab dulu Rasul nggak pernah ketemu, tapi Rasul diberikan gambaran oleh Allah, diberikan kasar seperti Ibnu Qattan. Kekar, nantinya ada ikalnya, kayak Ibnu Sayyad, nggak buta. Berarti makna satu mata itu adalah bukan makna bukan makna sesungguhnya, tapi alegoris, makna kiasan. Itu karena Ibnu Sayyad nggak buta, matanya jelas. Fir'aun kalau disuruh baca, Fir'aun itu di zaman Nabi Ibrahim itu sampai Ibrahim bilang ketika kelaparan melanda Palestina, Nabi Ibrahim kemudian mengungsi ke mana? Ke Mesir, dan Fir'aunnya itu jelalatan kalau lihat wanita cantik. Ya, kalau tahu dia wanita cantik itu ada punya suaminya dibunuh lalu dinikahi. Sampai kata Nabi Ibrahim kepada Sarah, kalau kamu nanti ditanya, bilang saya adalah saudara seagama gitu, maksud Ibrahim. Ya. Karena langsung Fir'aun begitu lihat Sarah, cantik sekali kan? Berarti ini nggak buta gitu kan? Nggak buta. Tapi Allah jelaskan bahwa manusia itu punya dua mata. Dalam surat Al-Hajj ayat 46. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa adanu yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Jadi pada diri manusia itu ada dua mata. Mata ini mata fisik dan ada mata batin. Ya, Allah jelaskan demikian. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Jadi Al-Masih Dajjal yang diungkapkan bermata satu, dia adalah sosok yang pada dirinya memiliki sifat ad-dajjal yang mampu menipu, dan dia tidak memiliki mata hati. Alegoris. Hanya alegorisnya di akhir zaman Rasul SAW menjelaskan. Ini yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Di akhir zaman akan muncul Al-Masih Dajjal. Apa arti Al-Masih Dajjal? Al-Masih itu dijelaskan dalam Al-Quran. Apa itu Al-Masih? Dan itu hanya untuk seorang nama yang namanya Isa alaihi salam. Ya, seorang nabi yang punya gelar, satu-satunya nabi yang punya gelar Al-Masih. Al-Masih itu artinya raja. Dan Nabi Isa, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak dia akan jadi raja, dan dengannya dunia akan menjadi aman. Dan salah satu keyakinan umat Islam berdasarkan Al-Quran Karim, Nabi Isa nanti akan turun lagi. Wa innahu la ilmu sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'uni
Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sungguh ciri akan datangnya kiamat adalah turunnya Isa alaihi al-Masih. Tapi sebelum Nabi Isa alaihissalam al-Masih ini turun, maka dunia akan didahului dulu dengan tampilnya apa Pak? Al-Masih Dajjal, Al-Masih palsu. Sosoknya kata Rasul, dia akan berupa orang Yahudi yang memimpin dari Yerusalem. Karena Nabi Isa pun nanti akan memimpin dunia dengan hadir dari Yerusalem. Sehingga dapat disimpulkan di akhir zaman sistem algoritma keburukan yang mampu menutup hakikat itu akan semakin canggih dan akan tampil rajanya. Jadi kalau Fir'aun nggak seberapa Pak, Abu Jahal nggak seberapa, di akhir zaman itu rajanya dan dia ingin menguasai dunia dan dia akan berperilaku play of God, berperilaku seperti Tuhan. Dia mengendalikan makanan manusia, dia mengendalikan kesehatan manusia, dia mengendalikan kehidupan manusia seperti Tuhan. Makanya tadi Rasul mengungkapkan Tuhanmu tidak buta. Jadi dia berperilaku seperti itu. Dan Al-Masih Dajjal, Rasul juga menegaskan di dalam khutbah tadi, dia adalah akan jadi nempelnya itu si algoritma keburukan, sifat buruk yang sangat luar biasa itu di akhir zaman, dia akan nempelnya pada seorang Yahudi. Oke. Jadi Al-Masih Dajjal bisa disimpulkan dia akan memimpin dunia dari Yerusalem karena dia akan mencoba meniru Nabi Isa alaihi salam al-Masih yang asli. Nah, kalau kita coba refleksikan dengan kehidupan hari ini, gitu kan? Kita harus bisa lihat dong, ini tanda-tanda zaman. Karena Rasulullah SAW mengingatkan tentang itu. Oh, satu lagi, Rasul mengingatkan lagi begini, yang beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dajjal itu nanti ketika Allah lepas, ya di akhir zaman, dia berumur 40 hari, gitu kan? Tapi Rasul mengungkapkan satu harinya 1 tahun, ya, satu harinya 1 bulan, satu harinya 1 pekan, dan kemudian hari-harinya seperti hari-hari kalian. Apa artinya? Berarti serangan di akhir zaman itu akan muncul dari banyak dimensi. Ceritanya dimensi waktu itu kan. Ada satu harinya 1 tahun, satu harinya 1 bulan, satu harinya 1 pekan, dan hari-harinya seperti hari-hari kalian dimensi kita. Itu sudah dalam bentuk manusia orang Yahudi dari Yerusalem. Tapi pengaruhnya itu bertahap. Berarti dia akan menyerang manusia dari dimensi lain. Ya. Kalau beberapa ahli eskatologi mengungkapkan awalnya dari dimensi C. Gak kelihatan dimensi lain kan? Ya. Dia akan memenuhi dan akan membimbing orang-orang Yahudi untuk balik ke Yerusalem. Itu kan? Kenapa? Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu, ketika Rasulullah hadir, itu dia berada tercerai-berai. Ya. Ayat Al-Qurannya masih ingat, saya sering ulang-ulang di sini. Maaflah sudah hafal. Anbiya ayat 95. Wa haramun ala qaryatin ahlaknahum annahum la yarji'un. Dan haram
bagi penduduk negeri yang negerinya sudah dihancurkan, mereka bisa balik ke tempat asalnya. Itu apa? Yerusalem. Artinya Bani Israel itu nggak boleh tinggal di Yerusalem. Itu sejak tahun 70 Masehi diusir. Orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu ada yang tinggal di mana? Di seluruh dunia. Karena Al-Masih Dajjal itu akan memimpin Yerusalem, maka dia akan menghimpun orang-orang Yahudi itu balik ke Yerusalem. Dan kalau mereka sudah balik kembali, di sana dia akan menciptakan kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan lagi dalam Al-Quran, wa idza jaa awalul akhirati nabikum latifa. Apabila akhir zaman sudah dekat, akan kami kumpulkan kembali kalian secara bercampur baur. Jadi Bani Israel berkumpul lagi di Yerusalem. Sekarang kita refleksikan pada kejadian hari ini, mereka sudah berkumpul. Dan Rasul mengatakan Al-Masih Dajjal pertama kali dilepas dan akan menyerang manusia dari dimensi satu hari satu tahun. Dan Allah memberikan petunjuk siapa yang membimbing Yahudi ingin balik lagi. Okay. Yang tercerai-berai mungkin secara politik sangat mudah diidentifikasi. Bapak Ibu bisa identifikasi nggak kira-kira siapa yang mengumpulkan Bani Israel yang tercerai-berai sekarang balik lagi ke Yerusalem? Sampai sekarang berkuasa, sampai orang Arab yang asli di sana diusir-usir, Gaza diusir. Palestina itu semuanya kekuasaan Islam, sekarang tidak ada, Gaza pun sekarang sudah, dan sekarang sudah berani menancapkan bendera Israel di pelataran Masjid Al-Aqsa. Jadi Dajjal akan menipu dunia dari Yerusalem, dan sekarang mereka sudah bercokol di Yerusalem, dan mereka bercita-cita siapapun pemimpin negeri Israel yang berkuasa di Yerusalem, dia ingin dirinya lah sebagai Mesias. Bapak silakan lihat YouTube ketika Benyamin Netanyahu dilantik sebagai anggota parlemen di Knesset. Dia berdialog dengan seorang rabi, dan rabi menyatakan persiapkan kedatangan Mesias. Itu pesan, persiapkan olehmu untuk kedatangan Mesias. Artinya Yahudi harus menguasai dunia lagi dan nanti dipimpin oleh Mesias. Benyamin Netanyahu ingin dianya sendiri sebagai Mesias itu. Ya. Hanya Nabi merinci lagi. Inilah keistimewaan menjelaskan Dajjal dari versi Rasulullah. Kalau Rasul sebelumnya nggak rinci. Rasul menjelaskan sebelum Al-Masih itu tampil akan muncul 30 Dajjal. Belum bukan? Nah ini sekedar otak-atik hitungan. Pemimpin Zionis Israel yang berkuasa di Yerusalem, Netanyahu itu nomor 19. Ya ini analisisnya. Berarti memang masih ada butuh kekerasan demi kekerasan yang lebih hebat lagi setelah ini, Pak. Ya kita bisa lihat situasi hari ini. Ya, sampai Amerika sekarang sudah jadi jomosnya. Donald Trump itu dikecam sudah jadi jomos. Dan siapa yang mensponsor itu? Surat Al-Anbiya ayat 96 menjelaskan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj
kulihat dengan syukur. Itulah perusak akhir zaman. Rasul menjelaskan dalam Ibnu Majah 4066, siapa Ya'juj Ma'juj? Dia adalah penguasa dunia yang menguasai manusia melalui sistem keuangan dan sistem militer. Hanya bahasa Rasul, dirham Ya'juj wa Ma'juj dan anak panah serta tamengnya Ya'juj wa Ma'juj itu militer. Sekarang kita bisa saksikan. Ya, hari ini yang berhasil tidak goyah perekonomiannya siapa? Rusia. Kenapa? Karena Rusia mempertahankan uang asli sebagai underlying cadangan kekayaan. Kan Dajjal itu kan artifisial, palsu kan? Kita sekarang memasuki segala sesuatu artifisial kan? Makanan artifisial ya. Daging sapi katanya di Singapura sudah bukan sapi lagi. Makanan udah makanan artifisial. Apalagi artifisial? Artifisial kan? Hah? TikTok artifisial kan? Nggak punya hati TikTok itu Pak. Hah? Tapi canggih. Dan bagaimana anak-anak yang udah kecanduan atau orang-orang tua yang kecanduan TikTok, kecanduan oleh itu, ada sakit Pak. Di rumah sakit jiwa kabarnya sekarang ini banyak yang sakit itu gara-gara ini. Gara-gara sesuatu yang dia mati, hatinya tuh mati. Tapi matanya sekut, kita kan suka retina kita ini apa namanya biometrik kan, udah masuk kita, apalagi yang sudah ikut vaksin COVID dulu ya udah masuk biometrik kita. Ya, tinggal mau diapakan manusia sangat mudah. Ya, kita menghadapi situasi yang hari ini Pak Presiden, Menteri Keuangan sedang berusaha bisa-bisa di mana udah sate kapola sekarang sudah punya, terus pihak dengkak rumus semuanya, terus aja dikejar. Kenapa? Yang menguasai uang siapa? Dan kita cadangan kita apa? Cadangan kita artificial money. Uang saat ini uang artificial apa? Mana saya ada uang 100.000. Ini uang artificial. Ya. Mohon maaf. Ini uang artificial. Ini kan kertas, terus pakai tinta, gitu kan? Ada jaminan emasnya enggak? Tapi kita suruh percaya dengan ini. Rusia enggak mau. Sebagian negara Amerika sekarang sudah menyatakan tolong emas dijadikan uang, sudah berlaku sekarang. Di Israel pun sekarang emas boleh jadi uang. Uang itu yang disebut uang dinar, dirham, ada nilai intrinsik, itu uang asli karena menyimpan nilai. Uang asli itu seperti disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi, 300 tahun yang lalu makan siang dengan dirham, 300 tahun kemudian pakai uang itu masih laku nggak? Masih, karena ada nilai. Sekarang 20.000 beli kupat tahu sekarang bisa ya? Pas-pasan. Tahun depan bisa nggak? Dulu 1 juta bisa beli domba, sekarang mungkin bisa beli ayam. Artifisial. Tapi kita dipaksa untuk. Makanya solusi eskatologi, beri kesempatan uang asli masuk ke pasar. Karena uang palsu akan
Itulah yang ditakutkan. Makanya IMF menuliskan di pasal 24 kalau nggak salah, haram kalau kata bahasa agama, tidak boleh emas menjadi uang. Itu IMF. Syarat jadi anggota IMF, satu negara tidak boleh menjadikan emas sebagai perhiasan dan sebagai investasi sih boleh-boleh saja, tapi sebagai uang nggak boleh. Itu syarat World Bank dan IMF. Ya, inilah tantangan dunia hari ini. Ya. Salah satu yang akan jadi tantangan Iran adalah ini, sistem. Selama Iran masih menggunakan sistem yang ada, dia terus akan diserang. Karena sistem itu dikendalikan di City of London. Sistem itu dikendalikan di New York. Ya. Indonesia kalau mau dihancurin tinggal digoyang-goyang, kemarin hampir 1 pekan 76 triliun keluar. Satu hari tersebutan sistem. Nah, jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul membimbing kita bahwa serangan Dajjal itu akan munculnya dari Yerusalem. Dan zamannya itu di zaman kita. Mohon maaf, di zaman Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu belum, mereka masih bertebaran. Ya. Masih bertebaran. Mereka baru masuk ke tahun 1948 di Yerusalem. Di zaman kita, dan kita akan menghadapi dan kita menyaksikan kalau dari sejarah Islam sejak zaman Rasul, Islam di zaman kita inilah yang paling memprihatinkan. Allah katakan kuntum khairu ummah, mana khairu ummah? Dewan Keamanan PBB yang 5 yang bisa memveto ada nggak Islam? Kata Dewan Keamanan, serang itu, serang. Kirim pasukan perdamaian. Ini betapa akbarnya, berkuasanya Dewan Keamanan. Mau di sana. Azan dulu ya, nanti ada.
Mungkin ada yang mau dikoreksi atau ditanyakan. Ada tanya jawaban kali. Ada yang mau di dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makna apa yang tersirat mungkin kalau nanti salah bukan tauhid. Kalau datang masa gagal itu nanti anak-anak gadis kamu sama istri kamu itu dikurung, itu makna apa yang tersirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, serangan Al-Masih Dajjal ya, terakhir adalah serangan Dajjal terakhir itu adalah kepada wanita. Makanya kata Rasul, ikatlah anak-anak perempuan kalian, adik dan kakak perempuan kalian, bibi-bibi kalian, ibu kalian, sampai mencari. Itu hadisnya kan? Ya. Maknanya apa? Dajjal akan melakukan serangan kepada wanita. Melalui apa? Sebenarnya dalam hadis lain diungkapkan, dalam hadis yang terjadi sekitar 1 pekan setelah Rasul pulang dari Haji Wada, itu yang sering saya sebutkan hadis Jibril. Di sana ada muncul apa? Cindi ayat zaman adalah seorang amat, ya, seorang budak wanita yang sangat miskin melahirkan tuannya. Artinya apa ini? Ada revolusi di bidang wanita. Apa revolusinya? Karena sebenarnya kalau dimaknai bahwa seorang budak itu diperkosa oleh tuan sejak dulu juga ada. Tapi maknanya adalah di akhir zaman itu akan muncul wanita-wanita yang menyewakan rahimnya kepada orang-orang yang berduit. Itulah yang tahun 1964 disahkan di Amerika, namanya Surrogate Mother. Jadi sewa rahim. Kita mengenal mungkin beberapa artis, ya, beberapa artis yang dia ingin tetap langsing, ya, dia ingin punya anak. Dia ambil sperma suaminya, zigot, ditabungkan, dititip ke seorang perempuan miskin dengan sewa. Ada yang 1,6 miliar di Amerika, di Bangladesh sekitar 60 juta, di Thailand sekitar 90 juta, Indonesia dilarang. Berarti perempuan sudah nggak mau menjalankan fungsi fitrahnya. Fitrah perempuan apa Pak? Melahirkan, menyusui. Mungkin itu jadi, sehingga wanita ingin setara dengan laki-laki. Kalau Bapak ke Eropa sana sudah seperti itu, memang supir truk tuh cewek tuh banyak cewek Pak, gajinya yang sama, tapi dia ingin punya anak tinggal sewa, nggak mau menyusui tinggal sewa dengan susu. Bahkan sebagian kalangan udah lebih senang dengan aja. Dan efeknya Pak, dan ini ada namanya SIDAO, sudah masuk di PBB ini yang harus diantisipasi. Tahun 1979 SIDAO sudah dideklarasikan. Apa SIDAO? Emansipasi wanita, kesetaraan pria wanita, yang efeknya apa? Kepada undang-undang perkawinan. Ya, saya mengikuti ini pembahasan tentang ini, dan ini terus dikritisi oleh MUI. Di Indonesia pun melalui lembaga-lembaga LSM wanita ingin merubah undang-undang perkawinan, di mana agar direvisi nanti itu
kepala keluarga itu tidak selalu laki-laki. Siapa yang paling banyak? Kayak PT, Pak. Ya. Artinya itu revolusi wanita. Baiklah, mungkin itu kira-kira. Kita sudah menghadapi masa itu, di mana mencari wanita yang ingin tugas fungsionalnya tetap dijaga itu sangat, ya, termasuk barang langka. Berbahagialah kalau istri kita masih menjalankan peran. Masih ada waktu? Ada 7 menit lagi. Bisa. Misalkan pada hati zaman itu Dajjal sangat cepat ke dalam Oke. itu diinterpretasikan sebagai apa untuk fisiknya dia yang berpikiran atau sistem informasi yang Baik, terima kasih. Dajjal punya kendaraan gitu kan dalam hadis. Kendaraannya itu, Pak, dalam hadisnya. Ya mungkin karena hadis Nabi itu harus menjelaskan secara alegoris karena saat itu belum masalah. Kata Rasul, Dajjal itu nanti kendaraannya keledai, tapi kupingnya 20 meter dan berjalan secepat awan. Kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa? Keledai itu kan simbol kendaraan. Di zaman Nabi ya kendaraan itu keledai atau kuda untuk perang, keledai untuk dagang. Ya pesawat. Pesawat canggih. Dan dia salah satu konsep mesianik itu dia berharap seperti Nabi Nuh. Makanya di dalam Al-Quran diungkapkan Nabi Sulaiman itu menguasai angin. Di dalam surat Saba, perjalanannya yang di pagi hari, 6 jam pagi hari, itu sama dengan perjalanan kalian 1 bulan. Artinya kecepatan kendaraan Nabi Sulaiman itu 1 banding 120. Jadi kalau yang paling cepat sekarang itu berapa ya, dia Dajjal itu punya teknologi seperti itu. Ya. Dajjal ketika nanti Al-Masihnya ya, ada Dajjal, ada Al-Masih Dajjal. Kalau Dajjal itu ya masih bisa, tapi kalau Al-Masih udah nggak bisa dikalahkan kecuali oleh siapa? Kecuali Nabi Isa turun karena Al-Masih asli yang membunuhnya. Ya, kata Rasul, Isa turun itu nanti yang akan bereskan apa? Dia akan membunuh siapa? Al-Masih Dajjal, Al-Masih palsu. Dia akan menghapus pajak. Rejim sekarang mohon maaf, segala sesuatu pajak kan? Hah? Bapak tahu IMF datang ke Indonesia, apa yang diminta? Apa yang ditekan kepada Menteri Keuangan? Naikkan pajak. Hah? Suruh pinjam. Setiap negara suruh pinjam ke IMF kan? Bagaimana solusinya? Naikkan pajak. Bang nggak? Ya seperti itu kira-kira. Jadi kita sedang berjalan. Ini kita itu sedang di akhir zaman, di mana uang asli dilarang masuk pasar, di mana manusia sudah dikuasai oleh artificial intelligence. Artificial intelligence kan bukan asli gitu kan, palsu, otak palsu kan, otak palsu. Wanita juga seperti itu. Dan orang Arab kata Rasul sudah berlomba-lomba meninggikan, sudah terjadi berubah. Makanya ya lain jingsianan gitu ya. Memang kita intinya lebih waspada. Makanya nanti kita perlu mengkaji bagaimana kita bisa meredam dengan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Nanti kajian kita bisa. Bagaimana kita meredam fitnah Al-Masih. Ini agak panjang, saya sudah bikin satu buku tentang hal itu.
Jadi kendaraannya seperti itulah kira-kira. Masih ada 3 menit. Bisa bertanya lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini memang bahasan Anang Raja, bahasan rumit Pak. Dan mudah-mudahan bisa ada yang ini, ada yang apa yang bantu. Ya. Jadi kesimpulannya, Dajjal adalah kata sifat. Dia merupakan algoritma keburukan yang terus tumbuh dan akan menempel sebagai sifat pada manusia dan jin. Dan jin dan manusia pun bisa berkolaborasi. Ya. Dan kita hari ini sedang memasuki era seperti itu. Kenapa? Cirinya Bani Israel sudah berkumpul dulu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu kehilangan saya sendiri. Maaf. Bila dan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.